Halo Sobat Medisin, kali ini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di dalam Medicine Lab. Medicine Lab ini adalah salah satu fitur unggulan sebuah produk yang berada di bawah produk medicine. Aksesnya masih sama app.medicine.id, jadi nanti semua nakes yang ada di labcase ataupun di laboratorium swasta itu akan bisa login ke akunnya masing-masing menggunakan email dan juga password yang diberikan oleh admin kami. Kelebihannya ada apa saja? Yang pertama berkaitan dengan dashboard. Dashboard ini adalah laporan yang sudah kita convert ke dalam bentuk chart, jadi lebih memudahkan manajemen untuk melihat analisis pelayanan di labcase-nya masing-masing. Di sini ada dashboard LIS, ini sudah kita detailkan mulai dari total pelayanannya dalam satu hari tersebut, lalu nanti juga bisa kita tracking si pasien ini sudah sampai kemana, apakah dia masih di proses sampel atau mungkin sudah masuk ke dalam analisis lab atau memang sudah diverifikasi, divalidasi dan sudah selesai seperti itu. Dan tentu nanti masing-masing unit ini sudah kita hitungkan rata-rata waktu prosesnya, jadi nanti sini sudah cukup detail ya untuk waktunya, TA-TA-nya pun nanti sudah otomatis terekam. Dan juga nanti di sini bisa kita tracking data pasiennya. Misalnya nanti di front office ada pasien yang 3 hari lalu sudah masuk, lalu ingin kita cari datanya, tinggal kita cari datanya saja di sini, kita lihat kira-kira si pasien ini sudah selesai atau memang masih dalam proses, seperti itu. Ini pun nanti bisa kita filter berdasarkan tanggal, bulan, ataupun minggu. Jadi nanti bisa kita lihat datanya per bulan. Kalau kita filter per bulan, maka di sini pun rata-ratanya akan otomatis menyesuaikan dengan data 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di sini ada master data, ada beberapa data tentu yang harus kita inputkan terlebih dahulu sebelum nanti kita melakukan implementasi di labcase kita. Yang pertama di sini ada data tarif. Data tarif ini nanti bisa kita lakukan import berdasarkan master Excel-nya, atau memang apabila nanti sudah diimportkan dan ada perubahan harga, ini tinggal kita sesuaikan saja langsung di sini. Tinggal kita klik di bagian harga lalu kita edit apabila memang ada kenaikan harga ataupun yang lain-lainnya. Atau mungkin apabila memang ada tambahan tindakan yang belum masuk ke dalam sistem, ini tinggal kita klik tambah data, kita masukkan nama tindakannya, di sini kita sesuaikan harganya dan yang lain-lain, kalau sudah tinggal disimpan, seperti itu untuk penambahan harga barunya. Nah, apabila nanti di sini sudah disesuaikan, kita masuk ke bagian tindakan terlebih dahulu ya. Tindakan lab yang memang nanti ada, ini nanti harus kita importkan terlebih dahulu. Ini bisa diimport sama ya dalam bentuk Excel ataupun nanti bisa kita tambahkan satu persatu. Dan jangan lupa nanti dikelola juga kategorinya. Kategorinya adalah unit yang memang tersedia di labcase kita. Jadi nanti ini bisa ditambahkan kalau memang nanti di labcase-nya tidak ada semuanya ada, tapi nanti masih tergabung ke dalam satu ruangan atau satu komputer, maka nanti bisa di-strip saja untuk mempermudahnya, seperti itu. Apabila sudah semuanya disimpan, nanti datanya bisa kita lakukan import ya. Jadi untuk import data nanti di sini formatnya bisa kita ambil, kita sesuaikan data semuanya, lalu kita import ke sini. Kalau memang nanti sudah masuk, jadi sama seperti tadi ya. Ini pun untuk editnya cukup mudah. Ini tinggal diklik di bagian namanya, ataupun apabila memang ada rentang rujukannya untuk minimal laki-laki, itu bisa diambil di min L. Untuk perempuannya nanti ada di sini, seperti itu. Begitupun dengan nilai maksimal dan juga default-nya ya. Kalau memang nanti nilai rujukannya sama ternyata, maka nanti bisa dimasukkan di bagian nilai rujukan saja di sini. Apabila memang nanti ada turunan, misalnya ada paket, tindakan paket, coba kita cari ya. Misalnya darah lengkap. Kalau tidak ada, misalnya kita tambahkan dulu di sini. Kita masukkan misalnya darah lengkap. Darah lengkap. Nah, ini kita metodenya bisa diisi, begitupun dengan satuannya ini wajib diisi. Tarifnya nanti ini bisa kita cari saja. Tarif ini akan otomatis tersinkron dengan data tarif yang tadi kita sudah inputkan. Jadi di sini tidak perlu kita inputkan angkanya, tinggal kita masukkan saja harganya yang memang sudah tersedia di sana. Oke. Nah, ini nanti karena ini nanti sebagai indukannya dan di bawah indukan ini tadi turunan, maka cukup kita simpan terlebih dahulu. Kalau sudah masuk, nanti tinggal kita cari saja, misal tadi kita cari darah lengkap ya. Nah, seperti ini darah lengkap. Untuk menambahkan turunannya bagaimana? Turunannya tinggal kita klik plus di sini, tinggal kita masukkan turunannya, misalnya ada leukosit kah, atau mungkin nanti
Ini kita simpan. Ada lagi yang lain misalnya hemoglobin dan yang lain-lain ya, seperti itu ya, nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau memang kondisinya ketika kita cari di sini tidak ada, misalnya tadi seperti tadi ya, misalnya HB. Nah, HB ini tidak ada, maka di sini tinggal kita klik tab saja, dia akan otomatis tersimpan, lalu kita masukkan untuk metode, satuan, dan nilai rujukannya ya. Misalnya, ini saya isi dummy saja terlebih dahulu. Kalau sudah, ini kita simpan. Dia pun akan otomatis langsung masuk ke dalam turunannya. Kalau memang nanti ketika kita cari belum ada, seperti itu. Jadi nanti sekali lagi, ini ada dua opsi. Untuk penambahan turunannya bisa langsung diinputkan secara mandiri, atau bisa kita cari di database yang memang sudah tersedia. Oke, ini untuk kimia kliniknya. Kalau memang nanti ada juga pemeriksaan-pemeriksaan yang harus melakukan uji biotika. Nah, itu nanti penginputannya beda lagi. Atau mungkin nanti ada pemeriksaan lingkungan, maka nanti kita inputnya di bagian pemeriksaan lingkungan di sini. Di sini bedanya nanti dia ada parameternya dan juga nanti bisa kita buatkan panelnya seperti itu. Nah, kalau memang sudah nanti akan otomatis terlihat seperti ini. Misalnya air sungai ada parameter fisika, di bawahnya ada apa saja, ada parameter kimia, nanti di bawahnya ada apa saja. Kalau memang nanti ada uji biotikanya, misalnya seperti pemeriksaan E. coli, dia harus diperiksa menggunakan antibiotik per bakterinya, maka nanti bisa diaktifkan di tombol ini. Jadi nanti ada form khusus untuk menginput data antibiotik di pemeriksaan hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk harga sama seperti tadi, tinggal diklik saja, kita cari di bagian tarifnya. Dia pun akan otomatis mencari di master tarif. Baik, nah ini sebelum masuk ke tarif dan yang lain-lainnya, tentu nanti setiap karyawan sekali lagi akan punya akunnya masing-masing. Ini pun nanti bisa kita importkan ya datanya by Excel, atau bisa juga hubungi admin kita, admin medicine, untuk bantu diimportkan datanya. Setelah datanya diimportkan, nanti ini bisa kita atur role-nya per masing-masing menyesuaikan dengan job-nya. Misal, nanti ada tim pendaftaran. Dia hanya melihat pendaftaran saja, tidak boleh melihat master data agar datanya aman ya. Begitupun dengan laporan-laporan, maka nanti di role-nya, di pengaturan role-nya, ada di bagian pengaturan, di sini ada role, tinggal kita buat saja. Misalnya, kita coba buat kasir ya. Kasir, oke. Nah, ketika kita klik OK, maka di sini akan otomatis muncul role kasir. Di sini tinggal kita klik lihat, kira-kira tim kasir ini nanti dia buka menu apa saja. Misalnya nanti di sini ada menu kasir, kita checklist. Apabila memang nanti ada turunan seperti laporan, ini kita buka dulu di bawahnya. Kita checklist apa saja yang memang nanti dilihat oleh tim kasir, seperti itu ya. Misalnya nanti di sini ada laporan piutang, ada laporan penjualan, dan nanti di semua role ini wajib dibuka user. Karena ini fungsinya untuk merubah password ataupun username untuk login ke dalam sistem medicine, seperti itu. Kalau sudah, nanti kita save saja. Ketika di save, nanti dia akan otomatis muncul di bagian role. Nah, kalau sudah ada di sini, kita kembali ke master data di menu karyawannya. Ini nanti tinggal kita atur saja. Misalnya Rasya ini bukan pemeriksa, tapi dia adalah kasir. Maka nanti di sini di bagian role-nya kita ubah menjadi kasir, lalu kita set. Nah, ketika nanti Rasya ini login menggunakan akunnya sendiri, maka yang dilihat hanyalah menu yang tadi kita atur di bagian role, seperti itu. Jadi nanti untuk atur role ini kita akan kirimkan akun super adminnya. Jadi di per masing-masing mitra lab kami kita akan berikan akun super admin, bisa diaturkan role-nya menyesuaikan dengan job desk-nya masing-masing, seperti itu. Baik, selanjutnya ada data apa lagi yang bisa diimportkan? Ada data pasien. Kalau memang saat ini sudah menggunakan rekam medis ataupun sudah menggunakan sistem lain dan ingin dimigrasikan data pasiennya, itu pun bisa. Oke, itu kurang lebih untuk proses atur masternya sebelum nanti kita lakukan implementasi. Untuk implementasinya bagaimana? Untuk implementasinya saya akan jelaskan mulai dari bagian pendaftaran. Jadi, untuk pendaftaran nanti di sini ada LIS, semua alur di lab itu nanti akan masuk di bagian LIS ini. Tinggal kita pilih pendaftaran untuk teman-teman pendaftaran. Nanti di sini sudah ada form-form yang memang dibutuhkan di bagian pendaftaran. Yang pertama di sini ada
pendaftaran badan usaha atau pasien. Fungsinya tombol ini ketika memang nanti ada pasien baru atau mungkin ada badan usaha yang memang baru melakukan pengecekan di lab, ini nanti kita inputkan datanya di sini terlebih dahulu. Ini untuk pasiennya, ini untuk badan usaha. Seperti itu. Misalnya nanti di sini ada SPPG misalnya ya, nama pemiliknya misalnya A, nomor handphonenya bisa diisikan karena nomor handphone ini berfungsi nanti ke fitur kami di share di pengiriman hasil melalui WhatsApp seperti itu. Misal 08111111 ini datanya bisa dilengkapi semua. Kalau sudah nanti kita tinggal simpan seperti itu. Atau sekali lagi kalau memang tadi pasiennya ini manusia ya, maka nanti di sini bisa kita pilih yang pasien, kita inputkan mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, dan alamat. Itu yang paling wajib. Selebihnya sifatnya opsional, seperti misalnya pendidikan, agama, alamat email, ini sifatnya opsional ya. Bisa diisikan atau tidak. Atau kalau memang nanti pasiennya pasien pluralis, maka silakan ini diaktifkan. Untuk apa? Untuk kita ambil datanya nanti kebutuhan di laporan. Seperti itu. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, tinggal diklik simpan saja. Kalau sudah kita klik simpan, nanti di sini tinggal kita cari saja pasiennya. Ini bisa kita masukkan, misalnya tadi kita masukkan SPPG baru. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Di sini nanti kita pilih penjaminnya. Jadi penjamin ini bisa kita tambahkan di bagian master data juga ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan asuransi ataupun instansi yang bekerja sama dengan kita. Jadi kalau memang nanti ada penagihan ataupun pengklaiman per 1 bulan, itu nanti bisa kita filter berdasarkan penjaminnya di bagian laporan ataupun di bagian piutang. Oke, ini kita pilih misalnya dia umum. Nah, di sini untuk dokternya pun sudah kita buat sedinamis mungkin ya di bagian pendaftaran ini. Yang pertama misalnya anggap saja pasien ini atau di lab SD kita ini menerapkan sistem piutang. Jadi si pasien ini tidak harus bayar langsung. Maka ini nanti bisa dinonaktifkan. Ketika ini dinonaktifkan, lalu kita masukkan tindakannya ya. Misalnya ada ini misalnya saja ya. Kita tambahkan pemeriksaannya. Nah, oke. Kalau memang sekali lagi pembayarannya nanti secara piutang, maka ini bisa dinonaktifkan ketika nanti di sini kita klik proses dokter dulu kita pilih ya. Dokter yang melakukan verifikasinya siapa, nanti kita pilih di sini. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik proses submit. Nah, kalau kita klik proses submit di sini, maka kondisinya si pasien akan otomatis masuk ke antrian tim sampling. Mungkin saya akan contohkan satu dulu yang masuk ke kasir ya. Ketika nanti di sini sampelnya belum diambil, dan di sini kita aktifkan proses bayar sekarang, maka nanti dia akan otomatis masuk ke menu tim kasir. Jadi sebelum masuk ke tim sampling untuk pengambilan sampel, dia akan masuk ke kasir terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau nanti di sini kita nonaktifkan, lalu kita klik proses submit, sampelnya belum diambil, maka dia akan otomatis masuk ke antrian di teman-teman bagian analisnya, di bagian mohon izin di antrian sampel karena sampelnya belum diambil. Tapi kalau memang nanti sampelnya sudah diambil atau sudah diantarkan, maka di sini bisa kita tambahkan sampelnya saja. Tinggal kita masukkan misalnya air bersih misalnya. Tanggal pengambilannya kapan, ini bisa didetailkan dan yang lain-lain ya. Lalu di sini nanti lokasinya bisa dimasukkan, begitupun dengan deskripsinya, misalnya air bersih dari misalnya seperti ini ya. Kalau sudah, nanti ini bisa kita print juga untuk label di samplingnya. Tinggal kita klik warna oranye, maka nanti di sini akan otomatis terprint untuk label di sampelnya. Baik. Nah, kalau sudah diisi sampel seperti ini, lalu kita klik proses submit, maka dia tidak lagi masuk ke antrian kasir ataupun antrian sampel, tapi dia otomatis langsung masuk ke bagian antrian analisis seperti itu. Nah, sekali lagi jadi nanti untuk pendaftaran ini sudah bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Satu lagi, misalnya nanti di sini ada 2 tindakan dan per masing-masing tindakan ini yang melakukan validasi nanti dokter ini berbeda. Maka nanti ini kita aktifkan dan bisa kita isi dokternya satu persatu di sini. Misalnya satu yang melakukan validasi ada dokter lab yang khusus untuk punya lingkungan. Sedangkan untuk serologi nanti yang melakukan validasi ada dokter rahasia misalnya.
maka nanti bisa kita inputkan di sini. Oke, mungkin ini kita skip bagian kasir, kita langsung masuk ke bagian tim sampling. Nah, ini pun nanti bisa misalnya satu tindakan ada sampelnya, satu lagi tidak ada, ini bisa kita lakukan prosesnya juga. Kalau kita sudah lakukan seperti ini, maka nanti si pasien akan otomatis pindah kemana? Ke teman-teman dan di antrian sampel. Karena tadi ada satu tindakan yang belum kita oper, belum diisikan sampelnya seperti ini ya. Nah, ini pun di sini bisa dilihat kalau memang sebelumnya sudah ada pasien mengantri, maka tim sampling sudah bisa memanggil satu persatu untuk pasien dilakukan prosesnya. Untuk pengisiannya, nanti di sini tinggal diklik tindakan, kita masukkan jenis sampelnya. Ini pun bisa disesuaikan, lalu kita klik simpan. Kalau sudah disimpan, nanti tinggal kita arahkan saja kemana? Ke bagian tim analis. Nah, ketika kita klik kirim sampel ke lab, maka nanti antrian di sini akan otomatis berkurang karena datanya sudah kita bagi ke bagian tim lab ataupun analisnya. Lalu teman-teman analis bagaimana? Nah, nanti teman-teman analis kalau memang kondisinya kita belum intervensi dengan alat, maka di sini di kategori ini kita pilih dulu kita ini masuk ke unit mana. Ketika kita pilih kimia lingkungan, maka nanti sini akan otomatis ada pasien-pasien yang memang sudah dioper dari tim sampling ataupun tim pendaftaran khusus untuk tindakan yang ada di kimia lingkungan. Walaupun tadi misalnya pasiennya sama nih, satu di serologi, satu di kimia lingkungan, nah itu kan otomatis untuk tindakannya terpisah ya, ada di bagian sini. Untuk yang serologi tadi dia tidak muncul karena sudah masuk di mana? Di unit serologinya langsung di sini. Seperti ini. Oke. Lalu untuk pemeriksaannya bagaimana? Untuk pemeriksaannya nanti di sini bisa kita isikan hasilnya di bagian kolom hasil, tinggal kita masukkan saja. Apabila memang nanti hasilnya di bawah nilai rujukan, maka nanti bisa kita beri tanda bintang, kita klik set. Kalau memang sekali lagi pengisiannya secara manual. Baik. Selain itu pun nanti kalau misalnya kondisinya kita ada baku mutunya nih, maka nanti bisa diinputkan di sini. Nah, kalau ini nanti baku mutunya kita ambil dari master data di bagian baku mutunya. Oke, kalau sudah, tim analis tinggal kita arahkan saja ke bagian kirim ke validator. Kalau sudah kirim ke validator, dia akan otomatis masuk ke PJ Lab ataupun kepala ruangannya. Di sini PJ Lab ataupun kepala ruangannya bisa lihat hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman di analis. Seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Satu dengan berwarna merah, karena tadi diberikan tanda bintang. Kalau memang sudah sesuai, tinggal diarahkan ke validator untuk dicek langsung oleh dokternya. Nah, lalu di sini list validator ketika nanti dokternya sudah login menggunakan akunnya sendiri, maka dia akan otomatis mengunci di sini dokter dengan nama akunnya. Jadi masing-masing pasien yang tadi kita arahkan di bagian pendaftaran itu sudah terpisah di masing-masing akun dokter seperti itu. Kalau memang nanti kondisinya dokternya satu tapi tindakannya ada dua, yang satu ke kimia lingkungan, yang satu ke serologi ya, seperti ini kasusnya. Maka ketika di salah satunya belum selesai, dokter tidak akan bisa melihat hasil dari yang sudah selesai. Kenapa? Karena nanti di bagian sini dokter sudah bisa melihat dari keduanya seperti ini ya, dari kimia lingkungan dan juga dari serologi. Nah, ketika keduanya sudah ada hasilnya, nanti dokter baru bisa melakukan diagnosis di sini untuk pengisian diagnosa agar terkirim ke Satu Sehat. Baik, kalau sudah selesai di sini bisa diisikan untuk catatan ataupun expertise-nya. Kalau sudah nanti tinggal dilakukan validasi. Nah, kalau sudah diklik validasi, maka sudah selesai untuk alur pelayanannya. Kurang lebih alurnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah diklik OK, maka dia akan otomatis muncul di LIS di bagian hasilnya. Di sini sekali lagi bisa di print langsung atau bisa juga kita kirim by WhatsApp di sini. Nah, kalau memang yang dikirim by WhatsApp, maka nanti di sini tinggal diklik tombol warna hijau saja, maka nanti di sini akan otomatis ada pesan seperti ini. Pasien ataupun nanti mitra usaha kita ini nanti di sini bisa cek di linknya, bisa diklik linknya. Ketika sudah diklik dia masuk
lalu nanti di sini ada kode akses yang dipinta. Nah, ini pun sudah ada di chatnya ya. Jadi nanti customer ini bisa ambil kode aksesnya di sini, dimasukkan, baru bisa dia mendownload hasilnya seperti ini. Baik, kurang lebih alur pelayanannya seperti itu dari Medicine. Nah, yang terpenting apa salah satunya? Salah satunya adalah pengiriman data ke Satu Sehat. Di sini untuk pengiriman data ke Satu Sehat, kita buat bisa dipilih ataupun nanti bisa dikirim langsung secara bundling semua data. Kenapa bisa dipilih? Karena ini pun, menjadi catatan juga ya. Mungkin nanti ada beberapa pasien yang tidak ingin dikirimkan datanya, nah itu bisa jadi terjadi seperti itu. Ya nanti ini bisa kita pilih di sini saja, atau kalau memang ingin langsung semuanya, ini tinggal kita klik semuanya, tinggal kita kirimkan datanya ke Satu Sehat untuk dikirimkan data pemeriksaan ini ke platform Satu Sehat. Atau kalau memang ingin, wah saya ingin langsung kirim per minggu atau per bulan, itu pun bisa, tinggal di filter tanggalnya di sini. Misalnya ingin dari tanggal 1 sampai tanggal 17, ini tinggal difilter saja, nanti tinggal kita checklist, lalu kita kirimkan datanya ke Satu Sehat, seperti itu ya. Nah, seperti ini, tinggal kita kirimkan data, maka seluruh datanya akan otomatis terkirim ke Satu Sehat. Tentu, yang terkirim ke Satu Sehat ini hanyalah pasien-pasien manusia yang ada NIK-nya, karena nanti untuk pengiriman data ke Satu Sehat, ini wajib menggunakan NIK. Mungkin nanti kita buat khusus lagi videonya bagaimana cara pengiriman 100% ke Satu Sehat melalui Medicine Lab. Baik, kurang lebih seperti itu untuk fitur dan modul-modul yang tersedia di Medicine Lab. Terima kasih banyak.